tidak peduli seberapa panas cuacanya. Semuanya terasa sangat dingin. Untuk mencegah hipotermia, mereka harus hidup berkelompok, dan menjaga tubuh mereka tetap hangat di dalam ruang bawah tanah. Pria ini tidak bergabung dengan kelompok ini, tetapi kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak punya uang untuk pulang, sehingga dia hanya bisa berjalan dengan gemetar. Saat ini pengemudi mobil melihatnya kedinginan. Pria itu langsung berlutut di tanah. Pengemudi itu segera turun dari mobil dan membantunya. Mengetahui pria itu akan meninggal karena kedinginan, sang pengemudi membawanya ke mobilnya. Dia berniat menyalakan mesin untuk menghangatkannya. Namun pria itu mempunyai pikiran jahat, dan tiba-tiba menyerang pengemudinya. Prototipe itu segera muncul dan ingin mencuri panas tubuhnya. Beruntung pengemudi itu berhasil keluar dari mobil dan melarikan diri. Pada saat itu, makhluk itu bergegas keluar dari mobil. Dia ingin mengejarnya, namun tubuhnya menjadi semakin dingin, dan akhirnya mati membeku di tengah jalan. Pada saat ini, makhluk lainnya juga sedang dalam perjalanan pulang. Karena mobilnya mogok di tengah jalan, dia hanya bisa berjalan, tetapi hanya beberapa langkah. Dia hampir mati kedinginan. Untungnya masih ada manusia yang tinggal di dekatnya. Karena ingin mencari manusia untuk menyerap panas dan menjaga suhu tubuhnya, dia mengetuk pintu sebuah rumah, dan mengatakan bahwa mobilnya rusak. Dia masuk ke dalam untuk memperbaiki pemanas. Saat hendak berbicara, pintu kaca tertutup. Hal ini membuat wanita yang ada di rumah itu terkejut. Suhu di luar sekitar 40 derajat. Bagaimana bisa ada orang yang membeku seperti ini? Dia segera menelepon dan memberitahu putrinya. Tetapi ketika keduanya sedang berbicara di telepon, makhluk itu tidak tahan lagi, dan langsung menendang pintu belakang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendorongnya ke tanah dan menggigit lehernya. Dia langsung berubah menjadi patung es. Setelah menyerap panas tubuhnya, dia meninggalkan tempat kejadian dengan puas. Setelah itu putrinya menelepon polisi. Daniel dan rekannya segera pergi menuju lokasi, dan memeriksa kondisi pria yang meninggal itu. Di tengah hari yang panas, seseorang mati kedinginan. Daniel mengambil alih penyelidikan, dan berkomentar bahwa korban tampak seperti dimasukkan ke dalam lemari es. Itu sama sulitnya dengan dibekukan selama beberapa dekade. Saat ini dia melihat ke leher korban, dan menemukan bekas gigitan yang aneh. Tidak mengherankan, pembunuhnya pastilah monster. Untuk menemukan petunjuk lebih lanjut, mereka menemukan putri korban. Ketika ditanya tentang situasinya saat itu, gadis itu menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan ibunya saat itu. Saat dia berbicara, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Aku mendengar pembunuh itu berkata di telepon, "Mobilku mogok, di luar terlalu dingin." Sesaat kemudian aku mendengar gerakan. Disusul teriakan ibuku. Selanjutnya, mobil ibuku diambil oleh pembunuh. Karena tidak setuju dengan perkataan gadis itu, Daniel mengira pembunuhnya sedang terburu-buru pergi ke suatu tempat. Karena jika mobil orang mogok, mereka akan memanggil mobil derek. Hal ini tidak masuk akal. Kemudian dia meminta gadis itu memberikan informasi tentang mobil korban, dan bersiap menghadapi penipuan. Pada malam hari, mereka mengatur agar polisi mendirikan pos pemeriksaan di persimpangan jalan raya. Tidak lama kemudian, makhluk itu juga datang. Dia pikir dia akan menyerbu masuk dengan ganas. Tak disangka, saat sedang mendekat, tiba-tiba dia memutar balik. Petugas polisi terkejut dengan tindakan tersebut, dan segera berlari ke dalam mobil untuk mengejar Daniel dan yang lainnya. Setelah diberitahu oleh polisi, mereka bergegas ke jalan tempat makhluk itu melarikan diri. Mereka berencana menyerangnya di kedua sisi. Makhluk itu memandangi mobil polisi lain yang melaju di depannya. Dia menginjak pedal gas dan menuju ke arah Daniel. Daniel dan rekannya menyadari bahwa dia sangat keras kepala. Jadi mereka langsung menginjak pedal gas dan bergegas maju. Mobil polisi dikerahkan. Kali ini ada satu nyawa atau dua kematian. Tak disangka, saat hendak terjadi tabrakan, makhluk itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia mengerem mendadak dan menghentikan mobilnya di tengah jalan. Lalu segera turun dari mobil, dan berlari ke dalam hutan untuk memeriksa situasinya. Banyak orang buru-buru mengejarnya. Makhluk itu berusaha untuk melarikan diri, tetapi tubuhnya menjadi semakin dingin. Karena tidak ada jalan lain, dia hanya bisa bersembunyi di semak-semak, dan segera menggosok kedua tangannya agar tetap hangat. Daniel dan yang lainnya juga berlari mendekat. Setelah makhluk itu melihat Daniel, dia segera merencanakan serangan diam-diam untuk menyerap panas. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Namun dia terpaksa menemui jalan buntu. Makhluk itu menentang segalanya. Ketika dia menghadap Daniel secara langsung, dia mengungkapkan bahwa dia adalah Green. Menyaksikan pemandangan ini membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Bahkan suhu tubuhnya semakin dingin. Dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa. Tetapi tidak bisa pergi jauh. Tubuhnya langsung membeku. Dia hanya bisa tertunduk dan gemetar. Daniel melihatnya membeku di tempat, dan memastikan bahwa inilah pembunuh hari ini. "Aku kedinginan, tolong bantu aku, selamatkan aku." Setelah membawa makhluk itu ke kantor polisi,
Polisi bergegas menyelidiki informasi tersebut, dan menemukan bahwa pembunuh itu bernama Gunderson. Dia berasal dari utara, dan mobil atas namanya bernilai ratusan ribu dolar. Dia tidak bisa membunuh seseorang dan mencuri mobil hanya untuk pulang. Dia tidak pernah memiliki catatan kriminal. Ini adalah kejahatan pertamanya. Daniel merasa perlu menanyakan apa tujuannya saat ini. Saat ini, Leo dengan cemas berlari menghampiri. Dia mengatakan sesuatu telah terjadi pada pembunuh itu. Mereka berlari ke sel, dan melihat bahwa Gunderson telah berubah menjadi patung es. Mereka bisa merasakan sedikit udara dingin di dekatnya. Keadaan ini identik dengan wanita yang terbunuh. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Tiba-tiba Leo mendapat laporan tentang mobil pembunuh. Mereka bergegas menuju lokasi penyelidikan. Sesampainya di lokasi kejadian, mereka menemukan setumpuk makanan cepat saji di dalam mobil. Masing-masing ada 3 bagian. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang ada di dalam mobil. Kini pembunuh telah mati membeku. Kedua orang yang mendampingi juga bisa menjadi orang palsu. Untuk mencegah siapapun mati kedinginan lagi, mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku kuno, lalu mencari informasi tentang hutan palsu ini. Namun setelah mencari untuk waktu yang lama, mereka masih belum bisa menemukan apapun tentang monster itu. Jadi mereka hanya bisa meminta bantuan Landon. Setelah mengetahui bahwa orang-orang itu bisa mati kedinginan dan takut dingin, Landon mengatakan bahwa hutan palsu ini mungkin berisi monster penghisap panas, yang tidak secara aktif menyakiti siapapun. Dapat dikatakan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan suhu tubuhnya sangat tidak normal. Orang normal akan berkeringat pada suhu 20 derajat Celcius. Namun mereka akan merasa sangat kedinginan. Musim dingin bagi mereka seperti akhir dunia. Karena ketika mereka dilahirkan, tubuh mereka tidak dapat menghasilkan panas. Solusi satu-satunya adalah berkumpul secara berkelompok untuk meningkatkan suhu tubuh. Tapi bagaimana jika monster itu mencuri panas dan sendirian? Mereka tidak dapat menemukan sumber panas. Mereka harus menyerap panas dari manusia. Jika tidak, mereka akan membeku menjadi patung es. Setelah mendengarkan Landon mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pembunuh itu, idenya adalah mereka harus berkendara ratusan mil ke selatan. Mungkin hanya untuk menemukan orang-orang dengan atribut serupa. Kemudian saling membantu satu sama lain agar menjadi hangat. Saat itu Leo tiba-tiba menelpon. Dia mengatakan ada yang diserang di jalan raya. Korban masih hidup, namun terjadi sesuatu pada pembunuhnya. Usai mendengarkan mereka langsung menuju lokasi kejadian. Landon melihat kondisi pembunuhnya. Sekilas terlihat dia adalah pencuri panas. Karena panasnya tidak bisa diserap pada waktunya. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Dari 3 dokumen di jenazah, Daniel juga menemukan bahwa Hunter dan Gunderson memiliki nama belakang yang sama. Mungkin ketiganya bersaudara. Daniel menebak kalau mereka sedang bersama. Mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok. Mereka tidak tahan karena terlalu dingin. Sehingga mereka segera berangkat mencari jalan pulang. Hingga saat ini sudah ditemukan 2 orang pencuri termal. Dan sisanya masih hilang belum diketahui keberadaannya. Untuk menemukan Hunter, mereka memutuskan untuk kembali ke kantor polisi dan menyelidiki. Lalu mencari warga luar kota dengan nama belakang yang sama Gunderson. Pada saat ini, monster pencuri panas ketiga tiba di pusat kota. Hunter naik taksi. Sopir melihat pria itu gemetaran. Jadi dia bertanya apakah dia ingin menyalakan AC. Namun dia hendak membeku. Sang pengemudi masih tertawa dan berbicara. Monster itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya dan menggigitnya. Ketika Daniel dan rekan-rekannya kembali ke kantor polisi, dan mulai mencari orang-orang dengan nama yang sama, mereka langsung terkejut. Ada hingga 7 orang dengan nama belakang yang sama di kota tersebut. Dan saat ini berada di lokasi berbeda. Jika menyelidiki semuanya, mungkin mereka akan kehilangan tersangkanya. Tiba-tiba Leo mendapat informasi baru dari polisi. Ada 1 korban lagi yang ditemukan. Mereka langsung menuju lokasi kejadian. Mereka mengira korban adalah monster baru. Namun setelah melihat bekas gigitan di leher korban, mereka menyadari bahwa dia hanyalah seorang sopir taksi. Mungkin pencuri panas mencuri mobilnya dan menghabiskan seluruh panas tubuhnya. Saat ini Leo memverifikasi informasi tentang monster pencuri panas. Mereka memang bersaudara. Nama makhluk ketiga adalah Stephen. Dia adalah adik dari 2 orang pertama. Dan dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah tato ular di tangannya. Dia tiba-tiba teringat, 2 pencuri termal pertama, keduanya ditemukan di lokasi di sebelah barat kota. Sekarang Stephen membajak taksi, mungkin dalam perjalanan pulang. Leo juga mengatakan bahwa di antara 7 alamat di kota itu, kebetulan ada seseorang bernama Gunderson, yang sepupunya tinggal di barat dan memiliki peternakan. Mungkin itu markas mereka. Kemudian mereka langsung berangkat. Setelah sampai mereka melihat sebuah rumah kosong. Saat mereka memasuki aula, suhu sudah mulai menghangat. Semakin dekat mereka ke pusat, maka suhunya semakin panas. Mereka mengangkat karpet dan melihat ke bawah. Ternyata itu adalah basement. Rupanya di sanalah para pencuri panas menghangatkan diri. Benar saja, ketika mereka masuk, di depan mereka ada puluhan orang yang sedang tidur bertumpuk.
Pemandangan ini sungguh membuat mereka takut. Saat ini Leo menemukan seseorang dengan tato ular di lengannya. Namun wajahnya menunduk, untuk melihat apakah dia Stephen atau bukan. Daniel dengan hati-hati menarik orang yang menahannya. Tidak menyangka pria berkulit hitam itu membangunkan mereka. Dan pria bertato ular itu bukanlah Stephen. Melihat hal tersebut, Daniel segera menjelaskan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membangunkan mereka. Tetapi pencuri itu sangat marah. Mereka bergegas menuju Daniel dan rekannya. Melihat situasinya tidak positif, mereka segera berlari keluar. Makhluk itu pun melakukan pengejaran. 4 orang lari menuju gudang untuk berlindung sementara. Gudang itu memiliki banyak pintu masuk. Dan tak lama kemudian 2 orang menyelinap masuk dari belakang. Mereka menunjukkan wujud aslinya, dan siap untuk segera berperang. Daniel dan rekannya tidak takut, dan langsung bertarung dengan mereka. Setelah beberapa saat, 2 makhluk yang lemah itu terjatuh ke tanah. Setelah salah satu dari mereka melihat Green datang, dia semakin ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Di sisi ini, Landon yang menjaga gerbang juga terjatuh. Kemudian Landon tiba-tiba teringat bahwa dirinya adalah manusia serigala. Jadi dia segera kembali ke wujud aslinya, dan menenangkan makhluk itu. Selanjutnya, makhluk itu menderita hipotermia dan jatuh ke tanah satu persatu. Daniel melihat mereka menggigil. Jika tubuh mereka tidak memanas, maka mereka akan binasa, agar tidak membahayakan orang yang tidak bersalah. Daniel dan rekannya mencoba untuk membawa mereka ke ruang bawah tanah agar tetap hangat. Stephen tidak ada di sini sekarang. Jadi mereka tidak terlalu terkejut. Mungkin dia mengalami kecelakaan di perjalanan. Seperti yang diharapkan, usai mencuri taksi, Stephen tidak mengemudi jauh sebelum dia mati kedinginan di tengah jalan. Jadi semuanya sudah berakhir. Terima kasih telah menonton.